Perkenalkan, nama saya Meli Sifra Makaenas. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1 Ekstensi semester 5. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai keperawatan daruratan 2 tentang emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau penyakit jangka panjang akibat kerusakan yaitu pada kantong udara kecil paru-paru. Kondisi ini menyebabkan penderita sesak napas atau sulit bernapas. Emfisema dapat terjadi pada siapa saja, akan tetapi beberapa kondisi di bawah ini dapat meningkatkan risiko penderita emfisema. Pertama, memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Kedua, menetap atau bekerja di lingkungan yang mudah terpapar polusi udara seperti pabrik atau industri. Ketiga, berusia 40 tahun ke atas. Keempat, memiliki riwayat defisiensi alfa-1 atau penyakit paru obstruktif (PPOK) dalam keluarga. Emfisema merupakan kelainan di mana terjadi kerusakan pada dinding alveolus yang akan menyebabkan overdistensi permanen ruang udara. Perjalanan udara akan terganggu akibat dari perubahan ini. Kesulitan selama ekspirasi pada emfisema merupakan akibat dari adanya dekstruksi dinding di antara alveol. Intervensi pada emfisema adalah pertama, edukasi tentang penyakit yang diderita oleh pasien dan komplikasi kepada pasien maupun keluarga. Kedua, edukasi kepada pasien dan keluarga tentang obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien berupa kerjanya dan efek sampingnya. Ketiga, konseling tentang bahaya merokok. Keempat, konseling terhadap faktor resiko lingkungan seperti debu atau asap rokok. Selanjutnya, pencegahan emfisema paru. Pertama, berhenti merokok. Kedua, menghindari hal-hal yang membuat iritasi pada pernapasan seperti asap knalpot dan lain-lain. Ketiga, berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Keempat, menghindari diri dari udara yang dingin karena mampu menghambat pernapasan. Kelima, makanlah makanan yang mengandung banyak nutrisi. Emfisema tidak bisa diobati sepenuhnya, namun beberapa penanganan yang dapat meredakan gejala atau memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan kemampuan pasien untuk dapat beraktivitas dengan normal. Beberapa penanganan seperti perubahan gaya hidup. Dalam perubahan gaya hidup terdapat pertama, berhenti merokok jika pasien adalah perokok aktif. Kedua, menghindari asap rokok atau polusi udara lainnya untuk menghindari dari iritasi paru-paru. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Keempat, berolahraga secara rutin. Kemudian ada pemberian obat-obatan. Obat yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan kondisi pasien. Kemudian ada terapi. Dokter menyarankan untuk beberapa jenis terapi berikut untuk meredakan gejala-gejala yang meningkatkan kemampuan pasien agar dapat beraktivitas dengan normal. Pertama, rehabilitasi paru atau terapi fisodada. Kemudian konsultasi gizi. Ketiga, terapi oksigen atau penderita emfisema yang mengalami kerusakan oksigen di dalam paru-paru. Kemudian terdapat juga operasi. Jenis operasi yang dilakukan akan sesuai dengan tingkat keparahan kondisi pasien. Kemudian langkah yang kita harus lakukan jika kita menemukan pasien dengan emfisema paru. Pertama, pindahkan pasien atau letakkan pasien di tempat yang aman. Kemudian posisikan kepala pasien lebih tinggi dari badan pasien. Kemudian anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan. Kemudian longgarkan pakaian pasien agar pasien dapat bernafas lebih lebar. Jika sesak napas tidak teratasi, anjurkan pasien untuk pergi ke unit pelayanan kesehatan terdekat seperti rumah sakit atau puskesmas. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan,
pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.